Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin yang penuh barakah ini. Kedua kalinya mari kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita hidup di dunia ini tidak luput yang namanya saling berkenalan, saling ta'aruf ya antara kita dengan yang lainnya, itu dengan saling berkenalan dan saling ta'aruf itu maka muncullah yang dikatakan cinta. Nah, cinta ini sebetulnya cinta itu hampir semua manusia mengalami yang namanya cinta. Hanya saja mungkin ada cinta yang apalagi namanya yang secara emosional ya, secara emosional ada cinta yang secara apalagi namanya Islami. Nah, makanya malam ini saya akan mengangkat sedikit mengenai cinta menurut Islam. Tapi sebelum saya menjelaskan ataupun saya akan memberikan mukadimah sedikit mengenai apa sebetulnya cinta itu. Cinta dalam kamus bahasa Indonesia itu lebih terkesan kepada rasa suka antara pria dan wanita. Dalam bahasa Inggris disebut love, bahasa Latin disebut amor, bahasa Arab disebut hub. Ya. Namun demikian, kamus ini juga memberikan definisi cinta bukan hanya rasa suka antara pria dan wanita, tapi juga cinta kepada sesama alam dan negeri. Nah, itulah apalagi namanya menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cinta dalam ilmu menurut ilmu psikologi itu merupakan suatu fenomena yang kompleks dan mendalam. Secara umum, cinta dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk emosi dan perasaan yang kuat terhadap seseorang ataupun sesuatu yang memberikan kedalaman dalam hubungan interpersonal. Emosi itu kalau biasanya secara umum dianggap bahwasanya emosi itu hanya marah saja. Padahal emosi itu bukan hanya marah. Ada senang, ada sedih, ada menangis, ada ketawa, ada gembira. Itulah emosi. Nah, mungkin yang dimaksud emosi dalam sini ini adalah emosi yang menunjukkan kesenangan, sehingga menimbulkan yang namanya dengan senang maka menimbulkan yang namanya kecintaan. Kemudian arti cinta sejati ya, jadi arti cinta sejati adalah rasa cinta dengan perasaan tulus dan jujur yang datang dari hati paling dalam. Jadi kalau kita mengerti apa sebetulnya cinta sejati itu ya cinta yang memang dalam perasaan yang tulus dan jujur yang dalam hati.
cinta sejati itu, ya, orang memiliki cinta sejati akan memiliki keinginan yang tulus untuk kebahagiaan pasangannya. Jadi kadang ada orang yang apalagi namanya mengatakan bahwasanya, wah, saya cinta kepada seseorang, cinta kepada si ini. Itu ya di dalam ininya dia mengatakan itu cinta sejati. Tetapi kadang dengan mengatakan cinta sejati itu juga biasa juga orang tertipu dengan cinta sejati itu. Ya, biasa-biasa kita laki-laki wajar. Laki-laki itu penuh gombalan. Sedangkan perempuan suka juga digombal. Jadi dengan penuh gombalan dan disuka digombal, ya maka jadilah. Nah, disinilah biasa muncul kata-kata cinta sejati, akhirnya bukan sejati tapi tertipu dengan cinta tadi itu. Nah, mana cinta sejati banyak. Ada beberapa hal yang dimaksud sejati sini. Yang pertama, ada cinta sejati siap untuk mencintai sepenuh hati. Cinta sejati siap untuk mencintai sepenuh hati. Maksudnya cinta sejati akan membuat seseorang siap untuk mencintai orang lain dengan tulus dan sepenuh hati. Nah, ini cinta sejati dengan sepenuh hati. Ya, betul-betul dia apalagi namanya dia cinta kepada orang, bahkan siap untuk membiarkan orang lain bahagia meskipun harus sakit hati dan tidak bersamanya. Nah, itu cinta apa namanya, mencintai, cinta sejati siap untuk mencintai sepenuh hati. Kemudian yang kedua, cinta sejati adalah sahabat sejati. Nah, banyak yang menyalahgunakan arti cinta sejati, padahal cinta sejati merupakan sahabat sejati. Ini karena cinta tersebut akan bekerja ketika orang yang memilikinya sedang dalam suasana sulit dalam hidup. Nah, ini. Jadi kadang ada orang mungkin baku teman atau bagaimana, ya disitulah dilihat cintanya seseorang. Kalau dia apalagi namanya dia bisa membantu apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka disitulah kecintaan seseorang yang sejati. Itu namanya cinta, berarti sahabat yang sejati. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya cinta sejati adalah cinta yang beda. Maksudnya cinta sejati merupakan sebuah cinta yang berbeda karena dapat menerima apa adanya tanpa peduli perbedaan. Hal ini terjadi karena bukan memiliki banyak kesamaan dengan si dia. Adanya perbedaan tersebut tentu saja akan saling ditutupi satu sama lain. Ya, mungkin di dalam apalagi namanya ada pengantin seumpama. Ya, pria ini memiliki kriteria. Perempuan juga memiliki kriteria. Laki-laki seumpama ada 10 kriterianya. Kemudian perempuan juga ada 10 kriterianya. Kalau kita mau apalagi namanya mau berpasangan, kalau mau apalagi namanya kriteria itu untuk bisa sempurna dalam 10-nya, maka agak sulit. Mungkin saja 3 saja kriteria yang bisa masuk di situ, ya silahkan jalan. Nanti setelah apalagi namanya, setelah pernikahan, ya baru dicocok-cocokkan kriteria itu. Maksudnya ada yang apa namanya kecantikan, ada yang kekayaannya, ada nasabnya, ada ininya. Itu yang perlu dilihat. Jangan semuanya kriteria itu harus dilakukan sehingga tidak bisa tidak jadi namanya pertunangan itu, perkawinan itu. Jadi apalagi namanya yang ini bisa saja berbeda, tetapi nantinya kalau kita dalam pernikahan nantinya itu, ya itu bisa dicocok-cocokkan dengan kriteria tadi. Kemudian cinta
Itu juga ada dalam filsafat sebetulnya. Filsafat dan cinta adalah dua hal yang dianggap saling bertolak belakang oleh masyarakat umum. Namun konsep filsafat cinta sendiri telah dikemukakan oleh para filosof dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Filsafat cinta adalah suatu konsep secara filosofis yang membahas soal cinta. Sebetulnya kata-kata filosofi, philo itu artinya cinta. Sofi ya cinta kepada kebijaksanaan. Itulah filosofi ya. Jadi memang arti daripada filosofi itu adalah cinta. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwanya cinta ini bukan hanya cinta kepada pria dan wanita, tetapi ada juga cinta ataupun senang kepada sesuatu, itu cinta juga sebetulnya. Nah, kemudian pandangan filosof tentang cinta. Ya, menurut Paul Tillich, yaitu seorang filosof abad ke-20, itu mengatakan cinta adalah suatu hal yang berkuasa dalam menggerakkan kehidupan. Ya, cinta adalah suatu hal yang berkuasa dalam menggerakkan kehidupan. Salah satu karya dari Tillich ini adalah Sistem Teologi, Dynamic of Faith That Could to Be, dan lain. Persoalan cinta pernah memberikan pandangannya, yaitu ontologi cinta. Jadi di dalam Tillich ini ada namanya ontologi. Ontologi itu adalah keberadaan. Ya, ontologi cinta yang menghubungkan konsep ontologi dalam cinta. Tillich melihat bahwa cinta merupakan suatu hal yang berkuasa. Ya, ini cinta suatu hal yang berkuasa dalam menggerakkan kehidupan. Cinta layaknya sebuah motor utama yang menggerakkan roda kehidupan. Kehidupan yang dimaksud oleh Tillich ialah kehidupan nyata, bukan kehidupan maya. Jadi ya sekarang kelihatannya orang juga biasa berkenalan itu melalui dunia maya. Padahal seharusnya yang baiknya itu adalah melalui melalui kenyataan yang ada. Nah, inilah yang biasa banyak mendapatkan ataupun tipu daya bagi wanita, di mana wanita itu hanya mau mendengar apa yang ada di dunia maya itu dengan bujukan-bujukan sehingga bisa terpengaruh. Nah, ini juga melalui cinta. Makanya Tillich ini menganggap bahwasanya kehidupan itu bukan maya, tetapi kehidupan itu adalah nyata. Oleh sebab itu, Tillich menunjukkan adanya hubungan antara konsep ontologi dan cinta. Menurut Tillich, ada kehidupan tidak akan menjadi aktual apabila tidak ada cinta yang mendorongnya. Jadi ini menurut Tillich, adanya kehidupan tidak akan menjadi aktual apabila tidak ada cinta yang mendorong. Jadi perlu ada cinta yang mendorong supaya ada yang aktual dalam kehidupannya. Kemudian konsep ada menjadi tidak pernah ada tanpa adanya cinta. Nah, ini menurut Tillich. Kemudian menurut Ibn Rushdi dan Al-Ghazali itu memandang bahwasanya cinta itu tidak bisa begitu saja didapatkan, tetapi cinta itu didapatkan melalui ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mau bercinta menurut Ibn Rushdi dan Al-Ghazali, ya harus belajar dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar tahu ataupun tanpa ada pengetahuan. Jadi mesti ada namanya ilmu yang bagaimana orang bisa mendapatkan suatu cinta itu melalui ilmu. Nah, itu menurut Ibn Rushdi dan Al-Ghazali. Kemudian menurut Aristoteles
itu memandang cinta sebagai sebuah perasaan atau emosi yang terkait dengan kebahagiaan. Itu. Kemudian Plato, cinta adalah dorongan manusia untuk mencari keindahan dan kebenaran dan merupakan suatu bentuk aspirasi ataupun rindu yang menarik kita ke arah yang lebih tinggi. Ini cinta-cinta menurut para filosof. Adapun cinta menurut para yang pemeluk agama, ada pemeluk agama ardi ataupun pemeluk agama bumi, dan ada pemeluk agama samawi. Ya, pemeluk agama bumi ini diantaranya adalah kaum Buddha. Dalam bukunya Piyadasi, dalam bukunya The Buddha's Ascent Path menyatakan cinta adalah suatu kekuatan aktif. Setiap tindakan mencintai dilakukan dengan pikiran, tak bernoda untuk menolong, membantu, menyenangkan, membuat jalan lebih mudah, lebih halus, menaklukkan kesedihan, merupakan kebahagiaan tertinggi. Nah, itu kecintaan menurut orang Buddha. Nah, kemudian cinta menurut agama samawi lain selain agama Islam, yaitu cinta dalam pandangan Yahudi. Cinta antara manusia, salah satu perintah inti Yudaisme adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu tertulis dalam Imamat 19 yaitu ayat 18. Perintah ini berada di tengah-tengah kitab ulama Taurat, orang bijak, Talmud, Hil, dan Rab Akiva menunjukkan bahwa ini adalah perintah utama Taurat. Kalau kita dilihat sini, sebagaimana perintah ulama-ulama Yahudi, maka itu bertolak belakang apa yang terjadi sekarang di Palestina. Bukan lagi mengasihi itu, bahkan menghancurkan, bahkan membombardir di sana, sehingga apa yang dikatakan oleh bahasanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ada pandangan orang Yahudi, tapi bukan Yahudi yang dulu, yang maksudnya masih sebelum Islam datang, tapi yang Yahudi yang sekarang, dia menganggap bahwasanya apa yang dimiliki oleh orang, apa yang saya miliki bukan milik orang. Apa yang dimiliki orang itu adalah milik kami juga. Nah, sehingga ya itulah ininya, bagaimana bisa menguasai suatu tempat, dia menganggap bahwasanya itu juga milik saya. Seperti di Timur Tengah, sebetulnya itu ya tidak semuanya harus dia kuasai, karena orang-orang Yahudi ketika itu hanya di Palestina saja sebetulnya tempatnya, yaitu Kan'an namanya, Kan'an. Jadi seharusnya tidak semuanya juga ini harus diambil. Dan ada keinginan orang-orang Yahudi itu, dia mau mengambil namanya istilahnya Yahudi Raya. Itu mengambil tanah antara Sungai Efrat dan Sungai Nil, perbatasan. Itu jauh sekali, berapa negara yang harus diambil. Nah, itu cita-citanya mereka. Sehingga ya bagaimana caranya mencaplok sedikit demi sedikit, akhirnya ya bisa mengambil. Nah, ini barangkali kalau dilihat daripada apa yang dikatakan tadi ini orang ulama daripada orang Yahudi, itu bertentangan. Nah, kemudian cinta kasih dalam kekristenan itu merupakan dasar bagi kebajikan teologi Kristen sebagaimana sistem etika lainnya. Kebajikan dalam Kristen secara konvensional dibagi menjadi 7 bagian, dan jika dikombinasikan dengan 7 dosa besar. Ya, ini 7 dosa besar ini bagi orang-orang Kristen. Yang pertama adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, pencabulan, kerakusan, kelambanan, dan kejemuan.
Inilah 7 yang dianggap dosa besar daripada apalagi orang-orang Kristen itu. Itu ada ya. Jadi memang apalagi kalau kita lihat di sini ya, sehingga orang-orang Kristen itu ya datang saja ya untuk menebus dosa itu ya harus datang ke gereja, baru diberikan sedikit ya air sedikit ya, itu sudah lepas, padahal itu bukan demikian sebetulnya yang seharusnya ya. Ini kemudian kita masuk ke yang pokok, apa arti cinta menurut Islam. Cinta telah hadir sejak zaman Nabi Adam diciptakan dan dipertemukan dengan pasangan hidupnya Siti Hawa. Jadi sejak awal itu cinta sudah ada. Sejak antara Adam dengan Hawa itu sudah dipertemukan, itu sudah menjadi salah satu sifat cinta. Tanpa keberadaan cinta, orang-orang akan merasa hampa. Ya, jadi tanpa ada cinta, orang akan merasa hampa. Ya, makanya kita ini manusia bisa saja, tapi apalagi mesti ada rasa cinta. Ya, rasa cinta di sini saya sudah katakan tadi bahwasanya cinta itu bukan hanya cinta masalah biologis, tapi cinta di luar biologis juga ada. Nah, secara hakikat cinta secara umum, cinta adalah suatu ungkapan emosi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga bisa diartikan sebagai perasaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang timbul dalam diri seseorang. Arti cinta menurut Islam ini adalah limpahan kasih sayang Allah. Ya, jadi arti cinta dalam Islam di sini adalah limpahan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Sehingga Allah menciptakan manusia dan isinya, dengan segala kesempurnaan. Dalam pengertian lain, Islam mengartikan cinta sebagai dasar persaudaraan. Ya, ini cinta sebagai dasar persaudaraan antar manusia dan perasaan yang melandasi hubungannya dengan makhluk lain, seperti pada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan kita kepada manusia ya ada cinta, hablum minallah, hablum minan nas, itu cinta kepada semua manusia. Ada juga cinta kepada hablum minal khalqi, cinta kepada makhluk yang lainnya. Itu di dalam Islam itu ada cinta juga. Nah, kemudian di dalam cinta dalam Islam itu ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya cinta itu adalah ya sebagaimana surat Al-Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harsi. Dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Ya, jadi apa-apa yang diingini yaitu cinta wanita-wanita, anak-anak, perak, emas, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, itu kecintaan, dalam salah satu kecintaan dalam Islam tersebut. Kemudian yang ayat yang kedua ataupun surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi ini juga apa yang dijelaskan dalam ayat ini, bahwasanya dengan adanya menciptakan untuk istri-istri dari jenis sendiri itu adalah satu hal yang sifatnya cinta, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Ini. Kemudian bentuk-bentuk cinta. Bentuk cinta itu yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kedudukan cinta yang paling tinggi bagi manusia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta yang kedua adalah cinta kepada sesama makhluk, dan yang ketiga adalah cinta kepada manusia. Itulah cinta sebetulnya di dalam Islam. Saya kira ini saja dari saya. Mungkin kita akan ada diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa disimak, dan mungkin ada nanti pertanyaan ataupun ada yang bisa ditanyakan, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.